Alhamdulillahi munshil khalqi min adami. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami. Thumma salatu alal mukhtari fil qidami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Amin tadhakuri jiranim bidhi salami. Majazdada manjara mimuk lantim bidami. Maula ya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barkumi fi dhalma min idami. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihimi. Fama li'ainayka in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi. Maula lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal
limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. 'Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadihi awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadati. Fahadihi utawi iki istidlal wad dalil. Fahadihi utawi iki kang den tutur aimin ad-dalil wal istidlal iku awwalu aqabatin kawitane undak-undakan. Aqabah itu aslinya apa? Al-Aqabah aslinya itu jalan terjal yang ada di pegunungan. Jalan yang sulit dilalui. Jalan yang rumpil. Istaqbalat kang madhep hu ing Aqabah. Istaqbalat kang madhep apa Aqabah? Kang madhep apa Aqabah? Hu ing abad utawa man. Fi dariqil ibadati ing dalem dalane ibadah. Wahia utawi Aqabah iku aqabatul ilmi undak-undakane ilmu wal ma'rifati lan ma'rifat liyakunu ma'rifat liyakuna supaya ana sapa abad minal amri saking perkara iku ala basyiratin tetep ing atase peningal ati
Al-basyirah alal peningal ati. Peningal ati itu artinya hati yang diberi cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang yang sudah memiliki basyirah itu yang mampu melihat secara zahir maupun secara batin. Melihat sesuatu baik dalam kenyataan maupun yang tidak nyata. Lah, orang yang memiliki basyirah itu bisa dilihat secara zahir, biasanya apa yang diucapkan, apa yang dikatakan itu adalah hikmah. Karena yang keluar selalu hikmah dari lesannya, kemudian orang menyebut dengan ahlul hikmah. Artinya hikmah itu akan keluar dari orang yang hatinya sudah menerima atau diberi nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakhudhu nuli tumandang sopo abad fi qad'iha ing dalem menembadah min ghairi buddin saking tan mukih, min ghairi buddin saking tanpa semukih. Tahapan manusia yang pertama setelah kemarin berpikir bahwa wujudnya adalah karena diwujudkan Allah. Setelah dia memahami bahwa semua fasilitas yang dia nikmati adalah karena pemberian Allah, maka kemudian manusia itu akan naik satu tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan ilmu dan ma'rifat. Ilmu dan ma'rifat. Bihusni nadhari kelawan bagusnya pengangen-ngangen. Karena sudah memiliki ilmu, karena sudah ma'rifat, memahami, maka dia lanjutannya berpikir dengan jernih, melihat dengan mata hati, Fidalaili ing dalem pira-pira dalil wa wufuri ta'ammuli lan nyempurnaaken angen-angen wa ta'allumi lan nyampurnaaken belajar. Nyampurnaaken belajar itu maknanya bukan hanya sekedar dohiriyah saja, tetapi dia belajar memahami apa yang ada di dalam batin. Di dalam batin. Caranya untuk mempelajari apa yang bersifat batin itu, caranya lewat hukama tadi. Orang-orang yang hatinya memiliki cahaya. Sehingga mendengarkan kata-kata yang disampaikannya, mendengarkan penjelasan, arahan, petunjuk dari orang yang ahli hikmah. Disinilah kita kemudian perlu memiliki guru. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan guru spiritual, guru mursyid, guru thariqah. Nanti di belakang akan dijelaskan. Wa ta'allumi lan banget-bangetaken belajar. Wa su'ali lan takon min ulama'il akhirati, saking pira-pira ulama akhirat. Min ulama'il akhirati saking pira-pira ulama akhirat. Bertanya, minta petunjuk, minta nasihat, minta arahan kepada ulama
akhirat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu membagi ulama ada dua. Satu adalah ulama id-dunya. Kemudian yang kedua ulama il-akhirah. Ulama id-dunya itu disebut juga dengan sebutan ulama isu. Ulama dunia. Siapa ulama usu atau ulama ud-dunya? Alladzina qasduhum minal ilmi at-ta'allum at-tana'umu bid-dunya wa tawassulu ilal jahi wal manzilati 'inda ahliha. Ciri-ciri ulama su atau ulama id-dunya adalah mereka yang dengan ilmunya ingin mengumpulkan, ingin menikmati dunia, termasuk ingin mencapai sebuah kedudukan dan jabatan karena ilmunya. Saya sekolah agar supaya bisa menjadi dosen. Saya menjadi dokter agar supaya bisa menjabat sebuah jabatan. Saya ingin jadi profesor supaya saya bisa menjadi pimpinan sebuah lembaga. Ini namanya adalah ulama ud-dunya. Yang dengan ilmunya dia ingin mencapai kedudukan di dunia. Termasuk di antara kedudukan duniawi itu adalah ingin pujian masyarakat. Ingin ingin menaklukkan hati masyarakat. Ini semua adalah tujuan-tujuan duniawi. Siapapun mereka yang dengan ilmunya atau mencari dunia dengan cara menggunakan ilmunya, artinya dia memiliki ilmu tujuannya hanya untuk mencari dunia, disebut dengan ulama ud-dunya atau ulama isu. Kita kalau ingin melewati jalan menuju Allah itu tidak boleh bertanya kepada ulama id-dunya, tapi bertanya kepada ulama il-akhirah. Siapa ulama akhirat itu? Ada sebuah syair mengatakan tanda-tanda daripada ulama il-akhirah. Wali alimil ukhra alamatun turo la yadlubud dunya bi'il mimasailah wali alimil ukhra alamatun turo la yadlubud dunya bi'il mimasailah. Tanda-tanda ulama ul-akhirah di antaranya adalah tidak mencari dunia dengan wasilah ilmunya, atau tidak mencari ilmu karena untuk dunia. Mencari ilmu untuk dunia itu sejelek-jeleknya tujuan. Kenapa Pak kok anaknya disekolahkan? Jangan macam-macam jawabannya. Jawablah, kenapa anaknya dipondokkan? Agar supaya ngerti hak dan kewajiban kepada Allah, dan supaya ngerti hak dan kewajibannya
kepada sesama manusia. Titik. Jangan kemudian kamu punya tujuan, kenapa sekolah? Biar punya ijazah. Kenapa kalau punya ijazah? Agar bisa bekerja. Ini adalah kebodohan murokab. Imam Al-Ghazali itu mengkritik keras kepada kita, orang-orang yang dalam proses mencari ilmu semata-mata memiliki tujuan dunia. Jangan khawatir lapar, jangan khawatir tidak makan karena mondok. Jangan khawatir kalau tidak punya ijazah tidak makan, karena kamu tidak akan makan ijazah. Imam Ghazali mengatakan dalam sebuah syair, "Lau kanatil arzaku tajri alal hijah, halakna idzan min jahlihinnal bahaimu." Lau kanatil arzaku tajri alal hijah, halakna idzan min jahlihinnal bahaimu. Laukanatil arzaku, andai kata rizki itu didapat. Tajri alal hijah, andaikan rizki itu didapat karena kecerdasan akal. Andaikan rizki itu didapat karena hanya sebuah ijazah. Andaikan rizki itu didapat hanya karena jabatan. Andai kata rizki itu didapat hanya karena kedudukan dan pangkat. Halakna idzan min jahlihinnal bahaimu, maka niscaya hewan yang melata di muka bumi, termasuk kucing, termasuk ayam, termasuk bebek, mentok. Mereka akan binasa mati karena tidak memiliki akal. Coba berpikir, Haman. Jangan-jangan dipahami kalau tidak punya kecerdasan akal, tidak makan, itu kesalahan fatal. Coba lihat di sekelilingmu, hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang melata, mereka satu pun tidak ada yang berakal, apalagi Kenapa mereka tidak mati? Kenapa mereka tidak kelaparan? Bahkan sapi dulu, sapi. Mangane kan akeh, banyak itu. Sapi itu kadang-kadang lebih gemuk daripada yang angon sapi. Kambing kadang-kadang lebih gemuk daripada yang mengembalakannya. Kenapa begitu? Padahal kambingnya oon. Ijazah ndak punya, sekolah ndak pernah, kedudukan atau pangkat apalagi ndak punya. Tapi kenapa kok bisa lebih gemuk? Karena makannya dijamin. Siapa yang jamin? Allah. Lewat siapa? Hatinya pemilik kambing, hatinya pemilik sapi. Ditaklukkan Allah agar supaya merasa sayang terhadap sapi dan kambing. Kadang-kadang itu sapinya gemuk-gemuk, yang mengembala kering kayak cagak listrik. Kurang makan. Coba pikir itu, pikir. Maka jangan sekali-kali kamu mondok lama-lama mau kerja apa. Lah memangnya kamu mondok untuk mencari pekerjaan. Pulang saja, ndak usah mondok. Carilah ilmu lillahi ta'ala. Kenapa Pak anaknya dipondokkan? Agar supaya ngerti ilmu agama. Agar supaya ngerti hak dan kewajiban sebagai hamba Allah. Agar supaya ngerti hak dan kewajiban kepada sesama manusia.
Banyak sekali orang yang menyesal di akhir kehidupannya, meninggalkan anak, meninggalkan harta benda yang berlimpah, tetapi satu pun dari mereka tidak ada apa? Tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada dirinya. Itu karena salah paham sejak awal. Dipikir kalau punya jabatan, kalau punya pangkat, kalau punya kedudukan, bisa mengumpulkan harta benda yang banyak, merasa bahagia. Belum tentu. Orang tua yang paling bahagia besok di hari kiamat adalah orang-orang yang meninggalkan anak, keturunan yang soleh-soleh. Mereka tidak berharap sedikit pun dari harta mereka, tidak. Tetapi mereka berharap meninggalkan anak yang bisa mendoakan orang tua, meninggalkan anak yang bisa membaca Al-Quran, meninggalkan anak yang mengerti hak dan kewajiban kepada orang tuanya. Besok hari kiamat tuh ada orang di surga itu bingung. Ada orang itu bingung, ya Allah, ya Rabbi, kenapa saya hari ini jenengan muliakan seperti ini? Dipakaikan pakaian yang sangat indah, dipakaikan mahkota yang sangat istimewa. Ya Allah, padahal saya ketika hidup di dunia tidak pernah melakukan ibadah yang sah untuk mendapatkan ini semua. Tapi kenapa hari ini aku engkau muliakan? Allah menjawab, bukan karena amal dan ibadahmu aku muliakan kamu, tapi kamu karena kamu meninggalkan anak yang setiap hari membaca Al-Quran. Coba kalau meninggalkan anak yang tidak pernah mondok, baca Quran itu ya, mungkin saja bisa, tapi entah kayak apa. Ya bisa, tapi entah kayak apa. Jadi ini penting ya, tujuan mencari ilmu, jangan mencari kekayaan, jangan menginginkan kedudukan, jangan menginginkan jabatan dan seterusnya. Mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan, agar supaya ngerti tujuan hidup itu apa. Satu itu tandanya ulama akhirah tidak mencari dunia dengan ilmunya. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali mengatakan di antara tanda-tanda ulama akhirah itu adalah apa yang dilakukannya tidak berbeda dengan apa yang diucapkannya. Jadi kalau ada orang yang perilakunya sama dengan apa yang dia ucapkan, bahkan kalau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, sebelum memerintahkan orang lain melakukan sesuatu, ia sudah memulai lebih dulu. Jadi dakwahnya orang-orang yang seperti ini yang lebih banyak adalah lisanul hal, bukan lisanul maqal. Jangan dianggap remeh orang yang kelihatan soleh, tidak bisa pidato, tidak pernah tampil di publik. Jangan kamu anggap remeh. Malah justru kadang-kadang orang-orang yang seperti itulah, mereka termasuk orang-orang tergolong golongan ulama akhirah. Lalu kemudian yang ketiga, tidak cenderung bersenang-senang dengan makanan dan minuman, pakaian atau perabot rumah. Punya rumah sederhana, ya sederhana. Punya pakaian juga sederhana, makanan dan minumannya juga sederhana. Malah kadang-kadang tampak untuk dirinya sendiri sederhana,
tetapi ketika melayani tamu, melayani orang lain, itu mewah. Ada kiai yang ditanya, saya pernah ketika di sareannya Mbah Yai Dalhar, Watu Congol, Magelang. Mbah Yai Dalhar, Watu Congol, Magelang itu dulu ketika masih hidup. Itu dalamnya itu ndak ada keramiknya, ini ndak ada. Ndak berkeramik, tapi langsung tanah. Beberapa santrinya itu matur, Yai, kalau boleh saya minta izin. Saya mau membawa keramik untuk ngeramik apa ini? Ruang tamu. Apa yang jawabannya Mbah Yai Dalhar? Jong, ndak usah, buat apa? Malah kalau rumah ini kamu keramik, kamu granit, itu merepotkan saya. Kok bisa begitu, Mbah? Kenapa, Mbah? Kata santrinya. Iya, karena kalau lantainya hanya dari tanah, saya kalau meludah, di sini tidak masalah, saya injek dengan kaki sudah hilang. Tapi kalau rumah ini kamu granit, nanti saya kalau ludah harus keluar rumah. Ya Allah, itu jawaban sederhananya Mbah Yai Dalhar. Tapi sebenarnya itu bukan itu jawabannya. Tapi jawabannya, beliau adalah orang yang sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak butuh keramik, tidak butuh granit, apalagi marmer, tidak butuh. Di Mbah Yai Jalil, Tulungagung, sampean ke sana sendiri, rumahnya jelek, dalamnya jelek, tapi pondoknya Masya Allah. Mondok gratis, makan gratis, bayar listrik tidak. Ayo coba. Ini adalah ulama-ulama yang tidak pernah terpublish oleh media. Tidak pernah tampil di panggung. Tetapi kelasnya adalah kelas ulama-ul akhirah. Luar biasa. Itu tandanya. Jadi tanda-tanda kehidupan ulama akhirat itu yang ketiga. Apa? Yang ketiga adalah, yang keempat adalah, kata Imam Ghazali, hidupnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Kemudian yang kelima, ini gampang titenane. Titenane gampang. Mereka senantiasa berusaha menjauhi pemerintah. Menjauhi apa? Penguasa. Menjauhi penguasa itu bukan dalam makna tidak pernah kumpul sama sekali, bukan. Tetapi artinya ulama-ul akhirah itu tidak suka. Gumpul dengan penguasa itu tidak suka. Kenapa tidak suka gumpul dengan penguasa? Karena kalau ingin menguasai dunia, maka harus dekat dengan penguasa. Kalau kamu bisnis ingin sukses, dekatlah dengan penguasa. Kalau kamu impor, ekspor, pengen lancar, dekatlah dengan. Nah ini yang tidak suka ulama-ulama itu. Kata Nabi, sejelek-jelek ulama kalian itu adalah yang senang bertamu kepada penguasa. Sebaik-baik penguasa adalah orang yang sering sowan kepada ulama. Jadi kalau ada ulama disowani, itu tidak boleh menghindar. Karena disowani. Yang sowan siapa? Penguasa. Tidak dibalik. Ulama ke istana negara. Kebalik itu. Nah, seharusnya presidenlah yang harus ke pondok sowan. Lihat contoh-contoh. Kiai-kiai sepuh kita itu tidak pernah ke istana, diundang saja kadang-kadang tidak datang. Tetapi yang datang adalah penguasa. Yang keenam, tanda-tanda ulama-ul akhirah.
perhatiannya terpusat pada ilmu batiniah. Artinya perhatiannya terpusat pada ilmu yang digunakan untuk memperbaiki hati. Al-ilmu alladzi yusahhihul qalbah. Memperhatikan ilmu-ilmu yang digunakan untuk menata hati. Quran sudah mengatakan, qad aflaha man tazakka. Bahagia sekali orang-orang yang mau menata, orang-orang yang mau membersihkan hatinya, jiwanya. Dari apa? Sifat-sifat tercela, kemudian mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi ulama-ulama akhirat itu yang dipentingkan bukan ilmu-ilmu yang mengandung perdebatan, bukan ilmu yang menarik perhatian, tetapi justru ilmu-ilmu batin begini nih. Bagaimana caranya bisa ikhlas dalam beribadah, bagaimana caranya menghilangkan iri dan dengki, bagaimana menghilangkan rasa sombong, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang tawadu. Ini yang dipentingkan ulama yang tergolong ulama akhirat. Yang ketujuh, ciri ulama ul akhirah itu adalah sangat peduli dengan penguatan keyakinan. Artinya ulama akhirat itu baik ucapannya, tingkah lakunya, sikapnya itu bisa membuat orang yang semula tidak yakin dengan kekuasaan Allah menjadi yakin atas kekuasaan Allah. Ini kalau diceritakan banyak. Jadi ucapan maupun perbuatan orang yang tergolong ulama akhirat itu bisa membuat orang yang ragu terhadap Allah menjadi yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ulama akhirat. Ulama akhirat. Yang selanjutnya yang ke-8, di sini hanya disebut 8. Selalu berupaya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang merasa takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Selain ulama tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang takut atau mengingat Allah itu, mereka takut meninggalkan perintah-perintah secara dohir maupun secara batin, dan takut melakukan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Ana wong ceramah gur ngrasani tok, iku berarti tidak takut kepada Allah. Apa rasan-rasan iku dilarang mbek Gusti Allah. Orang ngomong menggunjing atau membicarakan orang lain meskipun itu benar, yaitu namanya ghibah. Sayyidah Aisyah itu protes, ya Rasul, apa yang saya ucapkan itu betul apa adanya, yaitu namanya ghibah. Kalau kamu ngomong tentang orang lain dan yang kamu bicarakan tidak ada pada orang itu namanya fitnah. Itu ada orang perempuan bertamu, itu bajunya itu kayak baju manten tuh loh, 5 meter. Kelombor. Sayyidah Aisyah itu ngomong, baju kok seperti itu. Kanjeng Nabi ngomong, ojo ngerasani. Loh, napa wonten niku ngomong nggih? Napa
Benar, faktanya begitu. Ya justru yang fakta itu ketika kamu bicarakan adalah ghibah. Dan kalau orang yang tidak melakukan begitu, kamu bicarakan begitu, namanya fitnah. Jadi sekarang itu gampang nih Teni. Ada orang ceramah ngerasani orang. Itu berarti bukan ulama ul akhirah. Saya hanya membaca. Bukan apa? Bukan pendapat saya begitu. Ini pendapatnya Imam Al-Ghazali. Di ulama ul akhirah itu ciri-cirinya diantaranya itu. Dan masih banyak sebenarnya. Dalam kitab Al-Ma'arif juga disebut. Dalam kitab Bidayatul Bidayah juga disebut. Nah, itu sudah cukup lah saya kira. 8 tanda-tanda ulama akhirat. Ini kamu protes. Loh Pak, ulama berarti tidak boleh kaya. Misalnya begitu. Ngomong dengan orang sekarang itu kan repot loh. Pak, berarti kiai tidak boleh punya mobil bagus. Kiai berarti tidak boleh punya rumah tingkat. Salah kamu. Sederhana yang dimaksud di situ itu adalah dekat dengan rasa zuhud dan wirai. Jadi pengertiannya bukan kemudian kiai harus naik sepeda ontel. Ya tidak nyampe-nyampe pengajian sini Ngawi. Berangkat jam berapa kalau ngontel, Dre? Malah Yai Hisnullah almarhum Al-Maghfurlah Surabaya itu, mobil saya itu bagus. Jangan iri kamu. Sebab saya hidup itu hampir 24 jam di atas mobil. Karena pengajian di sana Jakarta, kembali ke Cirebon, pulang ke mana Brebes, ngaji terus, pengajian terus. Jadi hampir 24 jam hidupnya di atas mobil. Nah, kalau mobil saya oplet, ya gosong ngenggon. Artinya sederhana yang saya katakan tadi itu dekat dengan zuhud. Itu sudah dicontohkan oleh Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Satu hari itu ada orang santri ndablek. Santri nakal. Biasa santri kalau nakal itu suudon terhadap kiainya. Dia mau sowan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika sudah dekat dengan rumah beliau, dia melihat sebuah kandang peternakan. Kandang di sana ada apa? Di sana ada kuda, jumlahnya 40 kuda. Dia terheran-heran karena melihat kandang kuda itu dilapisi dengan apa? Wall, karpet yang tebal. Terus ada tirainya dari sutra. Coba cari satu Kabupaten Jombang atau di Jawa Timur. Orang punya kandang sapi bertiraikan kain apa? Sutra. Terus cagak yang ada 4 itu, penopang atapnya itu terdiri dari emas, dilapisi hias-hiasan jamrud, inten, permata. Dia ngomong dalam hatinya, cara bahasa Jawane, tawong yai kok kemaruk mbek donya. Wong kiai kok seneng dunia. Akhirnya dia ndak jadi sowan dan pulang. Dah, pulang. Ketika pulang beberapa saat, dia sakit. Sakitnya itu sampai lama. Dibawa ke sana kemari, ada tabib. Diobatkan ke sana, ndak sembuh. Pindah tabib, ndak sembuh lagi. Pindah lagi. Sampai satu kota itu sudah semuanya tabib disewani. Tapi ndak sembuh penyakitnya. Akhirnya ada tabib itu yang bilang, kalau kamu mau sembuh dari penyakitmu ini, kamu harus minta obat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani.
Apa jawaban dalam hatinya? Saya dulu mau sowan Abdul Qadir Jilani tidak jadi karena kemaruk dunia. Kok sekarang obat saya ternyata di Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi karena saking kepinginnya sehat, dia sudah hilangkan egonya. Sudah saya tak sowan lagi saja. Daripada penyakit saya tidak sembuh. Sowan. Ketika sudah ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani itu belum apa-apa. Orang itu belum mengatakan apa maksud dan tujuannya sowan. Syekh Abdul Qadir sudah mengatakan, kamu sudah saya sediakan obat untuk menyembuhkan penyakitmu. Ini namanya orang yang memiliki nuril basyirah. Nuril basyirah. Obatmu itu sudah lama saya sediakan di belakang rumah. Napa obat penyakit saya ini Syekh Abdul Qadir? Obat penyakitmu itu tidak lain adalah makan hati kuda yang kandangnya terdiri dari emas, bertiraikan sutra, beralaskan babut suf, karpet tebal, begini. Dan itu saya punya. Lalu habis berapa seharusnya saya hati kuda yang semacam itu berapa? 40. Di mana carinya? Sudah saya sediakan di belakang rumah. Itu ada kuda jumlahnya 40. Silahkan kamu sembelih dan makanlah hatinya sampai habis 40 kuda. Berapa saya harus membayar yang begitu istimewa kuda itu? Tidak usah membayar, cukup kamu ambil. Gratis, majanan. Nah, iki kiai sing ketoke sugih ning atine gak gandolan ambek donya. Ayo golek model koyo ngene. Tak angel tenan. Jadi sing klebu ulama ul akhirah temenan malah dalam kitab Dasuki, tapi tidak saya jelaskan di sini karena panjang. Ada ciri-ciri ulama yang betul-betul bisa dijadikan pembimbing dalam bertarikat dan dalam beribadah kepada Allah. Itu ada cirinya banyak, ada 4. Tapi tidak saya jelaskan. Ini maksud saya, sederhana tadi, hatinya tidak tergiur dengan dunia meskipun bergelimang harta dunia. Di kiai ku loman, kudune duwe sifat loman. Loman itu sebuah bukti bahwa hatinya tidak terpengaruh oleh gemerlapnya dunia. Angel tenan golek. Fa ing ndimu. Kenapa yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini pertama adalah dunia? Karena orang itu kalau kepingin menuju kepada Allah, itu harus menghilangkan cinta dunia dari dalam hatinya. Karena hati itu laksana bejana. Jika kamu isi minyak, maka air tidak akan pernah bisa masuk. Kalaupun masuk, tidak akan pernah sempurna memenuhi gelas itu. Hati itu laksana arah antara masyrik dan maghrib, antara barat dan timur, selatan dengan utara. Kalau kamu ke utara, maka berarti kamu sedang meninggalkan selatan. Dan kalau kamu menuju ke arah timur, berarti secara otomatis kamu sedang meninggalkan arah barat. Itu gambaran Imam Ghazali bagaimana sifat cinta dunia itu harus dihilangkan kalau kepingin menuju Allah. Karena kalau cinta dunia itu masih ada dalam hati kita, secara otomatis tidak akan pernah bisa cinta kepada Allah. Seperti kita ke arah timur, otomatis meninggalkan arah barat. Dan itu harus harus diusahakan. Ini aqabatul ulah. Tingkatan pertama sulitnya sudah bukan main. Ya yang penting kita ini ngaji. Bisa melakukan alhamdulillah, kalau belum tetap berusaha. Ini. Wa
Jadi bertanyalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah tentang sesuatu kepada ulama il akhirah. Adilla itoriki piro-piro kang nuduhaken dalan maring Allah. Adilla itoriki kang nuduhaken dalan maring Allah. Surujil ummati kang dadi lampune umat. Surujil ummati kang dadi lampune umat. Jadi ulama yang disebut Nabi al-ulama warasatul anbiya itu adalah ulama-ulama akhirat. Yang kata-katanya bisa menunjukkan manusia kepada jalan Allah, sekaligus tingkah lakunya, perbuatan kesehariannya juga bisa menunjukkan kepada Allah. Ini menjadi lampunya umat. Kalau ada orang yang disebut ulama kok justru membingungkan umat, berarti itu termasuk golongan ulama ussu wal ulama idunya. Kalau ada orang bawa masalah, habis sowan dari kiai itu justru lapang dadanya, alhamdulillah dapat solusi. Kalau ada tamu yang membawa keruwetan rumah tangganya, pulang itu sudah apa? Pulang itu sudah legowo, hatinya itu sudah apa? Sudah tenang. Ini ciri daripada ulama. Wa qadatil a'immati lan dadi mana? Wa qadatil a'immati lan dadi pengarepe pira-pira umat. Dadi pimpinane, dadi pembimbinge pira-pira umat. Wal istifadati lan ngalap faedah minhum sangking ulama. Wastihda'i du'ai lan amrih pituduhe donga as-sholihi kang bagus, lan amrih pituduhe donga as-sholihi kang bagus. Ini juga kamu bisa memberi makna wastihda'i du'ai lan jaluk hadiah donga. Artinya minta didoakan. Atau meminta petunjuk bagaimana cara berdoa. Istihda'i doa, minta petunjuk bagaimana cara berdoa, atau meminta didoakan. As-sholihi kang bagus. Minhum saking ulama. Litaufiki maring oleh pitulung. Litaufiki maring oleh pitulung. Maring oleh pitulung. Ini penting saya jelaskan. Taufik itu apa taufik? Kemarin kan sudah saya singgung. Di sini juga disebutkan taufik itu adalah sorful himmati kama qarrarahu. Sorful himmah itu artinya mengarahkan kemauan yang sangat kuat terarah kepada apa yang seharusnya dilakukan. Jadi mengarahkan kemauan yang kuat mengarah kepada sesuatu yang seharusnya dia pada sesuatu itu. Contohnya begini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kita manusia itu hanya untuk ibadah. Ini berarti seharusnya manusia itu menduduki atau duduk di tempat duduk namanya ibadah. Tetapi kita sebagai manusia itu kadang-kadang kemauan kita sulit untuk diajak ibadah.
berapa banyak orang yang memiliki kaki yang sehat, berapa banyak orang yang memiliki mata yang masih sehat, memiliki tangan yang masih sehat, diajak untuk melangkah kakinya menuju musola, masjid, berjamaah, itu tidak mau. Banyak kan? Berapa banyak orang yang memiliki mata yang masih jelas ketika melihat sebuah tulisan, tetapi untuk membaca Quran saja tidak mampu. Ini orang-orang yang bukan tidak mampu secara fisik, dia tidak melakukan itu. Tetapi karena memang dia secara batin, kemauan saja untuk ingin membaca Quran, sudah tidak punya. Lapo cak kok turu ae cak. Iki lho ana orkes. Iki lho ana apa? Ana film apik. Males aku. Kalau sudah males, apapun yang kamu miliki, kemampuan apapun yang kamu miliki, tidak akan terlaksana. Makan saja itu loh. Coba orang sakit kamu bawakan makanan. Kamu beri buah-buahan, kamu beri lauk pauk, kamu beri sate, kambing guling. Ayo mbak, dimakan mbak, supaya cepat sehat. Ndak pahit. Bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena tidak ada kemauan yang mengarah kepada makanan itu. Gak mood aku mangan. Nah, taufik itu bagaimana? Taufik itu adalah pemberian Allah berupa apa? Mengarahkan keinginan yang kuat untuk melakukan ibadah. Namanya taufik. Berapa banyak orang yang tidak punya kaki yang sehat, sudah pakai kursi roda, matanya sudah tidak bisa melihat, tapi keinginannya untuk berjamaah sangat kuat. Dia rela menyewa orang untuk bisa membawa dirinya kepada tempat berjamaah. Termasuk sampan mondok itu, kenapa jauh-jauh ke Tambak Beras? Turune gak lemek, bantal gak ono, nyamuk pirang-pirang. Kadang ora dikirimi barang. Itu bukan karena kamu kuat, tetapi karena punya keinginan yang sangat kuat. Itu namanya taufik. Taufik wal hidayah. Taufik itu begitu. Wal i'anati lan tegese pitulung ila ayyak qata'ah. Maring yen to nglewati sapa abet ha ing aqabah. Bitaufiqillahi kelawan pertolongane Allah Subhanahu wa taala. Fayakhsulu nuli hasil lahu kedue abet apa ilmul yakini, ilmul yakin. Bil ghaibi kelawan barang kang gaib. Wa huwa utawi ilmul yakin iku anna lahu sak temene iku tetep kedue abet ilahan ana pangeran wahidan kang tunggal. La syarika kang ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah. Ilmul yakin di sini itu apa maksudnya? Kesadarannya tentang bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah itu loh ilmu yakin. La syarika lahu, dia meyakini la syarika, tidak ada sekutu bagi Allah fi af'alihi wa fi sifatihi. Semua yang dimiliki Allah tidak ada duanya. Kalau Allah berkuasa, kekuasaan Allah tidak ada yang menyamai. Kalau Allah itu jamal, jamalnya Allah tidak ada yang menyamai. Kesadaran ini, kesadaran bahwa Allah la syarika lahu, itu kamu terus punya satu keyakinan dalam hati, bahwa sebaik apapun saya hari ini, sealim apapun kita hari ini, sekaya apapun kita hari ini,
kalau sudah melawan kekuasaan Allah, tidak ada artinya sama sekali. Kalau sudah dihadapkan kepada kekuasaan Allah, tidak ada artinya sama sekali. Sebotak-botaknya dokter, ya, seprofesor-profesornya dokter, hari ini musim corona, tidak ada yang wani, gak maskeran. Artinya ilmu dokter paling botak sekalipun, musuh corona hari ini tidak berkutik. Sekaya siapapun, siapa yang punya KFC itu? Siapa yang punya apa itu namanya? Roti-roti yang dijual lebaran itu sekarang. Itu brand-brand mahal, Pak. Tapi musim corona, berapa ratus ribu karyawannya dipecat. Rotinya dijual murah. Aslinya harga 22, sekarang 6.000. Itu saja banyak yang tidak mau beli. Coba ke stasiun tuh ada roti apa itu namanya. Itu beli 2 dapat 2. Padahal beli 1 biasanya ya dapat 1. Sekarang diajar, enggak pelaku. Nah ini pemahaman yang begini ini, kemudian kamu akan menempati tempat yang seharusnya kamu bertempat apa? Bahwa semua perbuatan, semua pengetahuan, semua kemampuan, kudrat iradat yang kita miliki ini berasal dari sumber satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga penting saya jelaskan panjang. Catetan lek gelem. Ora gelem ya wis. Pemahaman bahwa semua perbuatan manusia ini diciptakan Allah. Ini adalah keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemahamannya adalah kita dan perbuatan kita, baik itu jelek maupun buruk, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan manusia itu ada 2. Yang pertama adalah al-af'al ad-daruri. Perbuatan manusia yang sifatnya daruri. Daruri itu maknanya tidak dari usaha yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa menolak perbuatan daruri itu. Seperti kedipnya mata. Siapa yang bisa menahan kedipnya mata? Gerakan kamu bernafas, siapa yang mampu menolak kamu menahan nafas? Ya kuat tapi 1-2 menit. Kalau 1 jam. Nah, tidak ada yang mampu menolak gerakan bernafas itu. Apalagi kamu misalnya kedutan. Apa kedutan itu bahasa Indonesianya apa ya? Kedutan. Kedutan matanya. Atau geringgingan. Apa geringgingan Indonesia nih? Semutan. Siapa yang mampu menolak itu? Itu namanya al-af'al ad-daruri. Yang kedua adalah al-af'al al-ikhtiyari. Perbuatan manusia yang dibarengi dengan usaha manusia. Artinya manusia bisa menolak perbuatan itu. Misalnya makan. Kamu makan atau tidak makan terserah. Bisa menolak, bisa menghindari, atau bisa melakukan. Namanya ikhtiari. Nah, orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa perbuatan hamba yang berupa af'alun daruriyun itu murni dari Allah tanpa keikutsertaan manusia di dalamnya. Kita tidak pernah mendatangkan geringgingan. Tidak pernah minta kedep. Itu kita kedep sendiri. Itu murni dari Allah. Lalu yang kedua, perbuatan ikhtiari manusia itu diciptakan Allah sekaligus melibatkan usaha manusia.
Usahaku namanya ikhtiar. Jadi itu yang memberi atau yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah yang melibatkan usaha manusia. Usaha itu namanya ikhtiar. Kemudian ikhtiar itu ada dua. Ikhtiarun dohiriyun, ikhtiarun batiniyun. Ikhtiar yang sifatnya dohir. Ya kalau mencari uang, ikhtiar dohir ya bekerja. Di sawah, di toko, di pasar. Ikhtiar batiniyah adalah termasuk doa. Termasuk tawakal, termasuk qanaah, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang berpaham Mu'tazilah atau Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu berpaham bahwa baik perbuatan doruri, kalau perbuatan doruri itu dari Allah. Tapi kalau perbuatan itu adalah ikhtiari, kalau menurut Qadariyah adalah perbuatan itu diciptakan oleh manusia sendiri. Tanpa Allah, tapi diciptakan manusia sendiri. Wes, beda jauh kan? Sementara orang-orang Jabariyah itu mengatakan bahwa perbuatan yang doruri maupun ikhtiari sama-sama berasal dari Allah tanpa keterlibatan manusia. Ini tentu harus kita pahami betul ya. Sehingga ada cerita. Cerita ini masyhur. Imamnya Qadariyah atau Mu'tazilah ketika masih masa hidupnya Imam Ghazali itu namanya Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari itu ketika itu sudah tua. Umurnya kira-kira 60 tahun. Ketika Imam Ghazali itu berdebat dengan Imam Zamakhsyari, itu tidak pernah ada yang menang dan tidak pernah ada yang kalah. Kemudian Imam Ghazali itu mencari cara bagaimana mematahkan argumentasi Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan ikhtiari manusia murni dari manusia, bukan dari Allah. Akhirnya anaknya perempuan itu dipanggil. Sini nak, kamu mau ndak kira-kira saya nikahkan? Ya terserah panjenengan, wong jenengan itu ayah saya. Ini mau saya nikahkan ya. Dengan visi dan misi. Loh, ini menikah visinya dan misinya adalah agama. Artinya mengalahkan musuh debat tentang akidah. Sudah dibilangi, sudah diarahkan, akhirnya mau. Dinikahkanlah Imam Zamakhsyari dengan putrinya. Ketika sudah malam pertama, satu kali gol. Wah coba bayangno Ndre, apa bayangno sing gol iku apa? Gol 1. Minta lagi 2. Wes gol maneh. Belum lama istirahat, minta lagi ketiga kalinya. Habis selesai yang keempat. Masih dikuat-kuatkan, Pak. Wis digul-gulno lah senajan rapatek pas gule. Mari ngono, yang kelima, Mas, sampean cinta ndak dengan saya? Oh ya cinta, cinta mati. Wong Imam Zamakhsyari sudah 60 tahun. Sedangkan Fatimah itu masih umurnya likuran ya, 21, 22. Ya seger loh, daun muda. Apakah sampean tidak cinta kepada saya? Yo cinta. Lah kalau cinta ayo bal-balan lagi. Karena sudah tua ya bilang, saya sudah tidak kuat. Loh katanya perbuatan ikhtiari manusia itu yang menciptakan manusia sendiri. Nah kalau yang menciptakan manusia sendiri, ya sih ayo ciptakan ini, naik yang kelima. Ternyata tidak mampu. Kalau begitu yang benar bukan
keyakinan Mu'tazilah, tetapi keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jadi perbuatan manusia ikhtiari itu yang menciptakan Allah. Hanya saja melibatkan usaha manusia. Usaha manusia. Itu cerita yang masyhur. Jadi debat antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akhirnya memakan tumbal. Lek gak ngono, gak ono sing iso ngalahno piye. Didebat dengan Quran, dijawab dengan Quran. Debat dengan hadis ya dengan hadis. Akhirnya didebat ambek arek wedok ayu. Wis gak kuat munggah wis kalah debatnya. Akhirnya tobat. Tobat dadi wong ahli sunnah wal jamaah. Wa anna lahu iku la syarika lahu. Wa utawi ilahun iku alladzi dat khalaqa kang dadekaken sapa alladzi. Wa an amalan paring nikmat sapa alladzi alaihi ing atase abet. Bikulli hadhihi ni'ami kelawan sekabehane iki-iki. Iki-iki apa? Iki-iki kenikmatan titik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.